Yo guys, kembali lagi bersama aku Fajar Fourier yang kalian masih di RMLU Cafe Movie Review. Hari ini tanggal 30 November 2018, yang artinya besok tanggal 1 gajian. Wah, orang-orang PNS lah ya, kita tidak. Tanggal 30 November 2018 di bioskop kami itu baru aja menayangkan film yang segi promosinya itu cukup membangun dan cukup adrenalin kita untuk menonton karena promosinya cukup gila-gilaan ya. Selain film The Possession of Hannah Grace ini ya, di bioskop kami itu juga masih menayangkan film Robin Hood, Susanna, Rock Break the Internet, ada Arwah Tumbal Nyai Part Nyai, dan masih ada juga film Iceman The Time Traveler. Film The Possession of Hannah Grace ini berdurasi 85 menit yang genrenya adalah horor dan kategori penontonnya dewasa 17 tahun ke atas. Untuk distributornya itu ada Sony Pictures dan Screen Games. Nah, di mana Screen Games itu merupakan anak cabang dari Sony Pictures-nya juga. Nah, jadi dia bukan Sony, bukan pakai Columbia-nya, tapi dia pakai Screen Games-nya. Kemudian produsernya ada Todd Garner dan Sean Robbins, dan kemudian sutradaranya ada Diederik Van Rooyen dan penulisnya ada Brian CV. Untuk pemeran di dalam film ini ada Cy Mitchell, ada Grey Demon, ada Kyrie Johnson, ada Stana Katic. Aku agak kesulitan mencari. Aku juga nggak tahu kenapa mereka menutup-nutupi fakta dari film ini. Biaya produksinya itu menghabiskan dana mencapai 9,5 juta dolar. Ini cukup kecil, nggak sampai 10 dolar. Nggak sampai 10 juta dolar. Itu hanya setara 137 miliar rupiah. Tapi ini kayaknya termasuk produksi film indie nggak sih? Tapi susah juga dia megang nama Sony Pictures pula. Kemudian pada awalnya film ini berjudul Cadaver ya, yang dimana Cadaver itu adalah secara harfiahnya aku nggak tahu, tapi maksudnya adalah bedah mayat. Kemudian aku nggak tahu kenapa film ini kemudian diganti judulnya menjadi The Possession of Hannah Grace. Dan syutingnya ini mulai tanggal 8 November 2016 di Boston. Mereka syuting hanya menggunakan kamera Sony A7S Mark II yang seharga 3.000 dolar atau sekitaran 43 juta rupiah. Oh iya, kameranya Sony Product placement. Produk nih guys. Walaupun dia hanya masuk ke fakta, tapi Sony, PH-nya Sony. Aku melihat ada 5 karakter yang paling menonjol di dalam film ini ya. Nah, yang pertama ada si Megan Reed. Yang dimana si Megan Reed ini merupakan petugas baru di dalam rumah sakit ini. Nah, kemudian ada nama Andrew. Nah, dimana Andrew ini, kedekatan si Andrew dengan si Megan itu gimana? Soalnya kedekatan mereka itu kalau dibilang sahabat lebih gitu. Cuma kalau dibilang pacar, mereka kayak pacaran tapi kayak enggak pacaran. Tapi yang jelas dia hanya sosok penyemangat dan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Megan. Nah, kemudian ada karakter Randy. Nah, di mana Randy ini merupakan bisa dibilang cukup dekat dengan si Megan karena si Randy ini merupakan supir mobil jenazah, selalu berkomunikasi dengan si Megan karena Megan penjaga kamar mayat. Ini ada mayat baru nih. Wah, nih otopsi ya, nah, gitu-gitu. Ada karakter Hannah. Nah, di mana Hannah ini sebagai hantunya atau sebagai iblisnya di dalam film ini. Kalau Hannah sendiri di dalam film ini yang aku lihat tuh memang jika dia masih hidup memang kayak udah tak karuan lagi. Dia matinya pun karena diruqyah. Ya, tapi ruqyahnya pun ruqyah versi orang sana ya gitu. Matinya karena diruqyah dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian yang terakhir ada karakter bapaknya si Hannah. Nah, jadi karakternya bapaknya si Hannah ini menurut aku cocok ya, gimana rasa perhatian dia dan sayang dia kepada anaknya. Jadi apapun akan dilakukan dengan segala pengorbanan, dan dari segi karakter yang aku lihat tuh cocok banget bapaknya. Nah, kemudian kita masuk ke visual dalam film The Possession of Hannah Grace ini ya. Segi scoringnya menurut aku lumayan bagus, dan adrenalin kita juga terpacu. Seremnya dapat, sedihnya nggak ada sedih lah ya, bisa dibilang nggak ada sedih, dan seram mencekamnya dapat banget. Jump scare-nya bagus banget, walaupun ada beberapa yang menurut aku tuh ketebak, dan jump scare-nya bagus, tidak mengganggu, pas dengan porsinya. Kemudian kalau untuk product placement-nya menurut aku sih nggak ada, cuman nggak tahu kalau misalnya rumah sakit itu bagian dari product placement ya. Kemudian kalau untuk kostumnya sih menurut aku bagus banget. Ada karakter polisi ya, kostum polisi ya, mereka memakai baju itu, security pakai baju security, dan ya nggak ada yang perlu dipermasalahin sih. Dan
Cuman kalau untuk rancangan latarnya dia nggak banyak menggunakan banyak lokasi ya. Dia hanya di apartemen itu hanya dikit doang, di jalanan itu hanya dikit doang. Yang paling banyak itu di kamar mayatnya sama di parkiran ambulan atau mobil-mobil jenazah. Kemudian kalau untuk makeup karakter hantunya sih menurut aku biasa aja lah gitu, nggak ada yang spesial. Dan sinematografinya menurut aku bagus banget malahan. Kalau dari segi efek dan CGI-nya menurut aku bagus banget, walaupun dia hanya sedikit ya, dia nggak banyak, dia hanya sedikit. Satu CGI yang menurut aku agak mengganggu ya, ada satu aja, selebihnya bagus banget. Lalat itu keluar dari badan Hana, udah kalian nonton aja itu di mana, itu agak mengganggu menurut aku. Kemudian satu lagi figurannya menurut aku kurang. Oke, kemudian kita masuk ke cerita, premisnya, kemasannya, plotnya, dan konfliknya. Nah, kalau dari segi premisnya, ya kalau menurut aku sih premisnya ini standar, ya premisnya standar, biasa aja. Nah, udah pernah di beberapa film horor lain menggunakan premis seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk konfliknya juga sebenarnya lurus aja. Kita nggak dibuat banyak mikir di dalam film ini. Nikmatin aja. Nggak terlalu fokus juga nggak apa-apa. Filmnya enak banget. Dari plotnya menarik, kemasannya juga cukup bagus. Dan walaupun ada yang kayak aku bilang tadi, satu aja efek lalat itu, ada lalat yang banyak, itu aja yang agak mengganggu sedikit. Kemudian kalau untuk kesan aku sih menonton film ini seru, menegangkan, ngeri. Karena jump scare ada beberapa yang nggak ketebak dan terperanjat, kata bahasa kami itu terperanjat gitu. Di belakang aku nggak tahu ibu-ibu penonton. Aduh, ya kayak semalam Tumbal Nyai ada ibu-ibu dan ini ibu-ibu lagi. Aku nggak tahu ini ibu-ibu semalam atau bukan. Apa ya, kayak aduh mending balik aja. Kayak nonton sinetron ibu itu dibuatnya. Aku juga nggak tahu ya, aku kayak ngerasain ini warna baru di industri horor dunia bisa dibilang. Aku juga nggak tahu nih, entah perasaan aku aja atau memang apa. Tapi menurut aku nih ada warna baru lah di dalam industri horor dunia. Film horor yang di Hollywood gitu ya, biasanya konfliknya agak berat. Cuman di sini dia nggak berat, datar dan agak enak ngikutinnya. Ini menurut aku sebuah kelebihan sih. Jadi kita nggak terlalu banyak mikir. Aku sangat mengapresiasi sama efek dan makeupnya. Ketika kalian lihat makeupnya dari si Hana, karakter hantunya, mungkin karakter dari wajah yang aku bilang biasa aja, tapi badannya, waduh, kalian kalau jijik lihatnya berarti makeupnya sukses. Aku sumpah aku jijik lihatnya dan mual. Nah kemudian kekurangannya menurut aku ya, aku udah puji-puji tapi nyelip satu gitu. Ini nyelipnya ini aja nih, memang betul lah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini sayang di situ aja sih, entah memang kelewatan editnya atau memang sengaja biar dikomen oleh reviewer, aku juga nggak tahu ya. Ini kalau kalian nonton kalian lihatlah tuh ketika ini bocoran dikit nih, ketika di kamar mayat dibuka kantong jenazahnya dari sarang lalat. Kalian lihat lalatnya gimana? Kalau aku sih kurang. Kemudian kekurangannya menurut aku endingnya terlalu simpel. Kekurangannya adalah dari judulnya The Possession of the Hana Grace ini menurut aku kurang. Mending judulnya Kadaver, karena Kadaver itu kan bedah mayat. Dia memang membedah mayat, tapi bukan membedah secara apa gitu ya. Dia memang membedah mayat, udah gitu. Memang lebih cocok Kadaver ketimbang The Possession of Hana. Karena ketika ada lanjutannya, Hanahnya, kalian nonton lah, kayaknya memang lebih cocok Kadaver lah. Nah kemudian kesimpulannya adalah film ini memang recommended banget untuk ditonton ya. Apalagi memang kalian pecinta film horor. Wah ini filmnya bagus banget walaupun endingnya simple tadi aku bilang. Darahnya ada, darahnya tuh ada cuman nggak terlalu banyak. Cuman yang bikin kalian jijik itu adalah di badannya Hana. Nah kemudian kalau untuk rating dari film The Possession of the Hana Grace ini dari aku, tim dan kru yang bertugas. Yang sini udah balik ya, kita telah sepakat bahwa rating dari film ini adalah 3 bintang dari 5 bintang. Kalian semua apabila kalian memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku sampaikan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan, tulis juga di kolom komentar di bawah. Berikan jempol ke atas kalau memang kalian suka dengan video ini, dan berikan jempol ke bawah kalau kalian menganggap video ini omong kosong. Jangan lupa subscribe dan share videonya supaya memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata dari aku, Fajar Foria, sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Nah, film Hannah ini kan tayangnya barengan nih dengan Suzana. Dan aku berharap film Hannah ini cepat keluar dari bioskop. Nah, dan film Suzana ini terus bertahan sampai Desember, Januari, kalau perlu sampai Lebaran 2019. Ya kan? Sebenarnya gini, ini adalah formula yang sangat bagus dan sudah terbukti. Film Creed aja ampun. Film Creed di tempat kami udah nggak ada. Ya, film Creed cuma 2 hari. Creed loh, Creed, Rocky Balboa, Sylvester Stallone yang sudah mempunyai nama besar. Hannah siapa Hannah? Sok-sok bertahan pula dari sini. Tapi bagus filmnya.